Saya punya pesan buat Bang Roy Suryo ini. Udahlah, kita dianggap kita ini orang bodoh semua lah. Kita orang bodoh semua. Wes lah, saya sebagai pecinta Bapak Jokowi dan tetap mengawal pemerintahan Pak Prabowo biar tidak diusik-usik sama mereka. Saya tantang Roy Suryo, kita adu ring aja. Tinju atau MMA gaya bebas, sebebas mulutmu ngomong di media, oke? Kali ini saya kedatangan tamu nih, jauh-jauh dari Solo, buat datang ke studio di Monas Timur hanya untuk pengen ngomong sesuatu. Sekjen pasukan bawah tanah. Siap. Prabowo, Jokowi? Jokowi Iya, Prabowo, oke. siap. Pak Budi. Ya, Apa kabar Pak Budi? sehat Mas. Iya. Saya pengen tahu sebenarnya kenapa sih dinamain pasukan bawah tanah ini agak-agak ngeri juga nih namanya. Underground gitu. Underground. Awal mulanya kenapa tuh Pak? Kita semua itu lahir ada dari tanah. Hidup di atas tanah. Akan kembali ke tanah. Terus apa yang kita sombongkan? Jadi kita berharap dengan adanya filosofi tersebut, kita sesama anak bangsa ini ya tidak perlu bersombong-sombong lah, apalagi merasa paling hebat atau paling pinter, paling ahli. Padahal di atas langit masih ada langit. Dan jangan salah, setelah kita dipanggil sama Allah, kembali ke tanah lagi tuh Mas. Cuma kita muncul setelah banyak berita-berita yang menyesatkan kepada rakyat Indonesia, yang dibikin berita-berita narasi-narasi yang tidak benar, dibikin seolah-olah seperti fakta dan nyata, padahal itu narasi-narasi yang membelok-belokkan. Saya melihat ya, Pak Jokowi ini ya agak berbeda nih ya dengan mantan-mantan presiden terdahulu gitu. Banyak yang membuli loh Pak, sekarang itulah. Saya melihat ya, terutama di media sosial. Khususnya ada isu-isu soal ijazah palsu dan lain-lain. Pak Budi melihatnya seperti apa itu Pak? Saya boleh sampaikan Mas ya, Iya. kalau ijazah-ijazah seperti itu, saya pastikan 1000% itu hanya berita hoax. Sebelum menjadi presiden kan sudah menjadi wali kota. Wali kota ini untuk mendaftar seorang wali kota itu kan pasti ada syarat-syaratnya Mas. Kan sudah di screening sama KPUD setempat. Itu pertama. Untuk menjadi gubernur kan juga sudah di screening baik sama KPUD sama parpol pengusung. Logikanya gimana coba? Ini di dalam ini orang hebat semua, tokoh-tokoh hebat semua. Untuk mendapat sebagai seorang presiden kan KPU RI Mas, legitimate KPU RI kurang apa? Kok bisa disampaikan ada berita-berita ijazahnya palsu? Sudah disampaikan sama UGM bahwa ijazah beliau asli. Beliau pernah kuliah, beliau pernah KKN, beliau pernah ikut skripsi, beliau punya kawan-kawan satu letting. Disampaikan sama rektornya, sama dekannya, sama senatnya, semua menyampaikan dan itu otentik. Pada seorang ibaratnya universitas yang grade-nya itu grade A, grade 1, 2 ya di Indonesia, bermain-main hanya ijazah palsu atau bullshit. Itu pembodohan publik dan pembodohan orang-orang yang tanda kutip yang mudah percaya dengan berita-berita hoax tidak benar Mas. Ini pertama UGM. 2, Bareskrim
Mabes Polri sudah menyampaikan. Dia akan melaporkan pidana, sudah sampaikan lewat Ditipidum, Puslap Puhor, ijazah beliau. Ini ada persamaan baik kertas, baik pita, baik apa itu tulisannya, baik logonya itu sama semua. Dengan identik, ibaratnya identik dengan persamaan-persamaan waktu beliau di kampus. Nah sekarang kurang apa? Dua lembaga negara loh. Ini Polri kan lembaga negara yang sudah dia. Kalau sampai masih dikira Mabes Pol, wah ini tidak fair atau tidak apa, bahkan sampai ada minta apa kemarin itu di luar apa itu. Ada yang menyampaikan untuk gelar perkara terbuka, ada yang sampai gitu loh. Lah kowe iki sapa ngatur kambek Mabes Polri? Ya itu kewenangan intern Mabes dong. Iki metak gelar perkara terbuka tertutup. Ya kewenangan lembaga polisian bukan ini subjek, bukan hanya segelintir orang, Mas. Seperti itu aja, Mas. Tapi Pak, mungkin nggak sih isu ini kan digoreng terus nih Pak ya, sampai bahkan viral lah di media sosial, terus jadi orang netizen juga banyak yang apa ya berdebat lah ya soal ijazah palsu Jokowi ini, bahkan masih banyak juga nih yang masih nggak percaya gitu ya. Siapa yang bermain di belakangnya ini? Kita tahu Mas, Pak Budi. Kita sudah profiling semua Mas ya. Ini ingat siapa di belakang mereka. Kita sudah profiling semua pergerakan mereka semua, aliran-aliran semua, dananya semua kita sudah profiling. Jadi saya sampaikan ya Mas, ini si Roy Suryo pernah bilang ya, pasukan pas bata bau tanah. Tersinggung apa itu? Dibilang itu tersinggung? Kita tidak tersinggung, ngapain tersinggung? Cuma saya ingatin sama dia ya, hei kau Roy Suryo, kamu itu lahir dari tanah ya. Nanti kamu akan digulung oleh tanah, kembali ke tanah. Ingat itu. Tak pastikan kamu 1000% akan digulung. Jadi kita itu sebetulnya sesama anak bangsa itu, saya sampaikan dari awal, tokoh mikul dhuwur mendem jero, dan selalu ingat pesan Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah semua itu punya sejarah, Mas. Pak Soekarno punya sejarah baiknya, kekurangannya. Baiknya kita angkat, Mas. Kekurangannya kita tutup, Mas. Pak Soeharto, baiknya beliau Bapak Bapak Pembangunan, Bapak. Semua punya kebaikan. Kita angkat semua. Kalau perlu kita sampaikan ke anak cucu kita. Yang kurang atau yang kita tutup rapat-rapat. Begitupun Pak Habibie, Ibu Mega, Gus Dur, ini Bapak Jokowi, ini luar biasa, ini wah sangat hebat beliau ini. Coba, aku ambil satu contoh saja Mas. Sebelum Bapak Jokowi jadi presiden, infrastruktur Indonesia bagaimana Mas? Saya mau ke Jakarta, berapa perlu ditempuh waktu Mas? Itu kalau kita orang bisnis sudah berhitung Mas. Dipersingkat oleh beliau, dibikinlah jalan tol trans antar Jawa, Sumatera, Bali sampai Papua. Ada yang bilang, "Woi, itu duit pakai pinjaman." Jangan salah, Pak Jokowi ini walaupun pakai pinjaman, ini ninggal aset Mas, aset buat anak bangsa Mas. Jalan ini dipakai kita sampai anak cucu kita Mas. Itu mengalir pahala Mas, itu goblok orang kayak gitu biasanya. Kadang kita itu harus mencerahkan gitu loh Mas, kita harus kasih paham Mas. Ini aset buat anak bangsa loh Mas. Misalnya dari Jawa ke Sumatera dekat sampai Palembang, Padang, si cincin, semua bergotong royong bergandeng tangan. Ditugasilah BUMN Karya untuk membangun sekarang namanya dirubah Danantara ya. Ini kan idenya Bapak Jokowi. Sebelum Bapak Jokowi, contoh paling kecil, Freeport
dari zaman presiden siapa yang bisa mengambil saham mayoritas? Tidak ada, tidak bisa. Hanya beliau, Mas. Ini satu, aku naik cerita mungkin 24 jam aku. Kebaikan beliau yang diberikan di kita sebagai anak bangsa dan cucu-cucu kita yang menikmati, Mas. Itu tidak terhingga, Mas, dan itu akan menjadi pahala beliau di akhirat. Pak, kembali lagi ke ijazah Jokowi ini, Pak. Kan tadi Pak Budi bilang memprofiling dan menemukan beberapa orang. Mungkin bisa diungkap ke pemirsa siapa-siapa aja? Kita sudah profiling dan kita sudah ada data semua. Tapi untuk menyampaikan siapa-siapanya, yang jelas kita ada datanya semua. Agendanya apa? Apa itu Pak tujuannya Pak mereka? Jelas memecah belah bangsa. Agendanya memang ini biar tidak rukun, Mas. Antar pemimpin ini tidak rukun. Bertengkar, pada akhirnya berefek kepada stabilitas politik. Loh, kita sudah profiling semua kok siapa di belakang mereka yang ngasih amunisi. Orangnya sama? Beda? Maksudnya beda. Ini tidak kelihatan orang ini luar biasa, tidak kelihatan. Tapi memang luar biasa ini bisa menggerakkan pion-pion ini. Lantas apa tujuan Roy Suryo CS ngotot banget nyebut ijazah Pak Jokowi palsu sampai nantangin diumbar ke publik menurut pandangan Pak Budi? Menurut saya ya mencari panggung, tapi sebetulnya panggung yang tidak perlu dan harusnya sudah tidak usah dikasih panggung. Itu memecah belah saja, Mas. Ada keinginan untuk membuat pemerintahan transisi Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan Bapak Gibran, Mas Gibran, itu tidak akur. Biar tidak akur. Salah besar, tak kasih tahu ya. Ini beliau ini gini, Mas. Untuk kesinambungan program dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Astagita. Itu berlanjut, Mas. Cuma orang kan dibikin narasi, wah ini ada matahari kembar. Tidak ada matahari kembar. Matahari ya cuma satu, bulan satu, bintang banyak. Iya. Filosofinya kan seperti itu, Mas. Bintang di Indonesia kan banyak, Mas. Bintang satu, bintang dua itu, Mas, banyak. Matahari ya cuma satu. Matahari dua ya kiamat. Iya. Itu hanya digoreng-goreng, digosok-gosok terus, Mas. Mungkin Pak Budi nih, misalnya nih dikasih momen, dikasih waktu buat berhadapan satu lawan satu sama Roy Suryo, apa yang Pak Budi kira-kira bakal lakuin? Pertama, Mas ya, saya siap berdebat, tapi berdebat secara ilmiah, bukan dasar ijazah ini saya dapat ijazah dari inilah, ini gimana? Dia kan ternyata kan dia hanya dari medsos atau dari apa itu terus di. Tapi saya punya pesan buat Bang Roy Suryo ini. Udahlah, kita dianggap kita ini orang bodoh semua lah. Kita orang bodoh semua. Wes lah, saya sebagai pecinta Bapak Jokowi dan tetap mengawal pemerintahan Pak Prabowo biar tidak diusik-usik sama mereka. Saya tantang Roy Suryo, kita adu ring aja. Tinju atau MMA gaya bebas, sebebas mulutmu ngomong di media, oke? Nanti aku siapin panggung lah. Kalau Bang Roy Suryo nggak bisa nyiapin panggung, aku siapin panggung. Mau gaya bebas, mau MMA, mau tinju, aku terima dengan senang hati. Berani Pak Budi lawan Roy Suryo? Insya Allah berani Bang Roy Suryo. Tinggal menunggu Bang Roy Suryo ini berani apa tidak. Dan aku bisa minta tolong Bang Anindya, Bang kasih panggung lah buat. Sebetulnya ini biar Indonesia tidak dibikin gaduh terus. Apa perlu kita naik ring aja lah? Berapa ronde nih kira-kira? Bebas semau beliau, semau Bang Roy. Kalau prestasi Bapak Jokowi kan jelas sudah banyak. Sekarang aku ingin sampaikan aja sama teman-teman, adik-adik semua anak bangsa, prestasinya Bang Roy Suryo apa? Aku ingat, Mas, waktu jadi DPR tidur, waktu ada RDP, waktu ada sidang sukanya tidur. Itu masih ada videonya Pak ya? Kayaknya masih. Di kita masih ada ya? Pertama, kedua,
diberi panggung untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Saat jadi menteri ya. Jadi menteri, kacau. Yang ketiga, setelah diambil dengan hormat atau tidak hormat, aku tidak tahu ya, jabatannya sebagai lengser, itu aset negara dibawa semua. Apa aja sih itu Pak saat itu? Ya banyak Mas, aset negara. Ada dari panci lah yang terkenal, makanya terkenal Master Panci toh. Ada dari panci, ada dari meja, kursi, tempat tidur, badalah, padahal sudah apa ya kayak gitu lucu. Udah dibalikin Pak itu Pak. Informasinya sih sudah, tapi saya dengar-dengar sebagian. Apa perlu kita bantu untuk kembalikan? Boleh, tidak apa-apa, tak kirim nanti berapa truk itu. Kita siap Bang Roy. Jadi janganlah, aku pesen ya, kita ini kalau Anda Muslim, kita ini sesama Muslim. Cobalah buka-buka surat Al-Hujurat ayat 13. Jangan suka membuat berita bohong. Janganlah suka menggunjing yang tidak ada dasar, tidak ada bukti kan. Janganlah kau suka membuat bohong, membuka aib sesama apalagi sesama Muslim. Padahal ini bukan aib loh, Pak Jokowi ini enggak, ini dia enggak aib, tapi dia bikin seolah-olah aib. Membuka bohong, berita-berita bohong itu apa itu namanya? Akan berakibat kepada dia sendiri nanti, Mas. Hukumannya apa? Dosanya luar biasa, tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni? Kalau membuat berita bohong, itu tidak cukup hanya satu orang, Mas. Satu, tak kasih tahu jenengan nyebar, kayak jari ini. Sekarang kalau dia delalah, Mas, mati. Kalau orang meninggal itu biasanya kan di tempat lain itu ditanya, kalau hutang, ini barangkali ada yang mau masih hutang, ada sangkut pautnya, diikhlaskan apa tidak? Ikhlas, kan sah Mas. Ya. Kalau ada yang masih punya hutang, silahkan menghubungi keluarga, sah. Tapi kalau berita bohong, ini akan dituntut sampai di alam kubur. Coba piye Mas? Apa dia tidak bisa mau dia minta tolong Pak, saya udah banyak berkata dusta. Surat An-Nur 11-12 dilarang juga, sama Mas, tidak boleh berkata membuat berita-berita bohong, karena itu pahalanya itu bukan pahala baik tapi dosanya luar biasa. Disuruh buka dia. Itu jadi cobalah kita berpikir secara jernih, secara paham, memahamilah bahwa semua anak bangsa itu harus kita kasih pencerahan. Semua pemimpin Indonesia, semua pemimpin negara, presiden semua, ibu negara semua baik. Tidak ada yang jelek. Semua punya prestasi. Tidak ada yang tidak punya prestasi. Kalau ada satu saja, satu dua, tutup. Jangan dibikin narasi. Ini narasi yang tidak ada dibikin seolah-olah nyata dan fakta. Gitu Mas. Ya. Nah Pak Budi kan ya mengenal sekali ya sosok Jokowi ini ya. Mungkin bisa di-share Pak ke pemirsa, apa sih sisi lain Jokowi yang nggak banyak orang tahu? Gitu. Yang saya tahu, beliau takdim sama, saya Muslim, mohon maaf aja. Beliau takdim sama guru-guru beliau, guru ngaji. Dan saya mendengar dari guru beliau, Gus Karim yang menyampaikan, pengasuh pondok pesantren Al Muayyad, suka dipanggil untuk mengimami beliau. Cium tangan bagi guru. Beliau berkunjung ke pondok pesantren, sowan-sowan para kiai, minta arahan wejangan. Itu menurut saya sudah luar biasa Mas. Itu adalah buah dari didikan orang tua beliau, sehingga beliau rendah hati sama guru-guru beliau sampai sekarang tetap
apa itu sami'na wa ta'na. Iya. Tidak ada ibaratnya wah mboten Kiai, ndak ada. Sendika dawuh Kiai, nggih Kiai kayak gitu. Seperti Mas Gibran juga. Tapi kan orang sukanya digoreng-goreng atau apa gitu loh Mas. Ada dibikin berita-berita hoax. Seperti itu Mas. Banyak lagi beliau-beliau spiritual beliau yang orang kayak kita belum paham. Tapi ya tidak semua aku sampaikan, nanti aku kan tidak berani Mas. Tapi banyak sisi baiknya Pak Boleh ya, banyak, yang banyak orang 1000%. nggak tahu. Nah Pak Budi ini kan sekarang yang tampil di publik ya anaknya ya, Mas Gibran ya, Ya, jadi ya. wakil presiden nih. Ya, Pak Budi gimana pandangan Pak Budi soal Mas Gibran ini? hebat Mas. Beliau adalah contoh salah satu generasi milenial yang bisa menjadi panutan kita. Kenapa? Di usia beliau ternyata juga bisa menjadi seorang tokoh politik, tokoh publik, bahkan sampai dari wali kota ke wakil presiden. Ada isu-isu apa miring pemakzulan atau apa itu. Kadang saya juga ngekek, mohon maaf sama senior kita yang kadang mereka ikut gerbong salah. Kita itu tergantung lingkungan loh Mas. Iya. Lingkungan benar kita ikut benar. 99% kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan kita benar, kita ikut benar. Lingkungan kita kurang baik, kita pasti akan terpengaruh. Kan ada jelas, ada itu falsafah atau ada pesan dari orang tua. Nek kamu pengen baumu wangi, kowe ngumpulo karo wong dodol parfum. Ya. Itu Mau bau nggak enak kumpul sama pedagang hewan atau apa ya? Kamu ngumpul tempat dengan sampah itu gitu ya. sampah. Pasti nanti kita walaupun tidak ikut, baunya pasti ke kita. Burung yang sama hingga pidahan yang sama tuh. Sama ya. Istilahnya untuk mempunyai ide seperti itu kayak pemasaran apa itu. 2/3 DPR harus setuju. 2/3 itu ada sekitar 380-an dari 570. Melumpuk ke anggota 370-an itu tidak mudah. Sementara sekarang di parlemen itu semua bersatu padu meneruskan apa itu Pak Jokowi ke Pak Prabowo, mengawal semua biar menuju Indonesia emas. Dari DPR ini masih akan ke MK. Nah, emang mudah seperti membalikkan sebuah tangan, dan perlu diingat lagi untuk memakzulkan seorang presiden dan wakil presiden itu ada syarat-syaratnya. Tak kasih tahu, tak kasih pencerahan, biar jangan sampai ikut gerbong yang salah. 1, berbuat tercela. Memenuhi enggak? Tidak. Berkhianat kepada NKRI negara. Memenuhi enggak? Oh tidak. Kan seperti itu Mas. Korupsi. Oh tidak. Beliau tidak Mas. Terus lewat apa kamu itu? Masih sampai kapan? Aku bertanya kepada mereka ini, sampai kapan? Dan sampai kapan bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu loh. Kalian saya ingatkan ini juga, saya hormat kepada senior-senior pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia. Saya hormat sekali kepada beliau, tapi saya memberi saran. Ayolah kita bersatu padu, bahu membau. Jangan sampai mau digunakan alat oleh sekelompok untuk memecah belah anak bangsa. NKRI membuat peta politik instabilitas. Oke. Harapannya apa Pak Budi terkait polemik yang ada saat ini Pak? Harapannya ya udah stop. Harapannya semua media televisi, media
apa ini podcast Sosial, semua. ya. Udah nggak usah diundang, misalnya diundang dengan tema lain. Karena itu akan digoreng terus Mas, dan kita tahu kok siapa yang goreng-goreng, terus siapa dia Bang Meleka, dia nongkrongnya di mana. Ada semua datanya Pak. Malah Mas kita tahu datanya semua Mas. Jadi jangan dianggap kita itu diam atau tidak salah dia Mas. Iya. Kita juga memantau dan kita juga data juga kita pegang semua. Jadi jangan macam-macam, jangan terus mengusik pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ini saya ingatkan. Iya. Dan Pak Budi, ada pesan nggak untuk orang-orang yang masih dendam dan membuli Pak Jokowi setiap hari di medsos? Pesannya mungkin buat mereka. Pesan buat mereka Mas. Iya. Kita sebetulnya kalau saya bicara Mas ya, secara bahasa agama Mas ya, cara mereka itu, ini ibarat hati mereka itu seperti karang Mas. Wah, karang itu susah Mas kalau udah mengarang membeku. Dikasus gempur air itu kan susah Mas. Keras Mas. Satu-satunya cara menurut ajaran Islam hanya satu. Perbanyak zikir dan sholawat istighfar. Nanti lama-lama hatinya akan terbuka. Itu Mas. Untuk bisa menerima itu bisa Pak. Menerima dan cobalah jangan bergaul di lingkungan ini saja. Cobalah kalian sekali-kali dulane sing adoh lah. Aja mung ngombene sing pahit lah. Jangan minumnya yang manis saja. Dan kebanyakan gula Pak. Sekali-kali minum kopi pahit atau minum mineral air putih. Biar tahu Mas, oh ternyata kita minum air putih itu lebih menyehatkan walaupun kelihatannya tidak menarik Mas. Iya. Tapi ini lebih menyehatkan daripada yang kelihatan mohon maaf minuman lain. Kan malah habis itu geledak. Iya, baik. Iya, Pak Budi, menarik sih obrolan kita ya soal macam-macam mulai dari ijazah Pak Jokowi, pemerintahan Prabowo Gibran dan macam-macam. Kita tidak nyari panggung, tidak nyari apa-apa Mas. Kita cuma terpanggil sebagai anak bangsa yang merah putih. Merah putih di dada kita Mas. Kesatuan seluruh anak bangsa ini lebih penting daripada hanya sekedar apa Mas, ya sekedar itulah Mas, tujuan-tujuan mereka yang belum, hasratnya yang belum ini kan hasratnya ibaratnya dia punya tujuan misi belum tercapai Mas. Itu. Nah ini kita menjadi yang pelindungnya pelindungnya, pasang badan saya Mas. Pasang badan. Ya tempur gitu Mas. Bawa tanah bener tuh Pak ya. Tempur Mas, kita paten Mas. Tidak perlu menunjukkan, tidak Mas, cuma ya coba aja Mas, kalau terus mengusik-ngusik terus paten. Makanya kan ayo aku ajak Mas Bang Roy Suryo duel di ring. Kira-kira habis itu nanti di ring kita sambil diskusi berdebat. Tang kowe ngawur tang. Terbuka untuk umum Pak. Orang terbuka. Bisa nonton ya. Boleh semua boleh nonton seluruh Kalau perlu nanti JCC akan menyiarkan tuh Pak. Oh siap Mas, dengan senang hati. Siarkan live ya. Pak produser ya. Siap Mas, semoga Bang Anidia Bakri mendengar tidak perlu kita menelepon. Oke, disiapkan ring tinju lengkap dengan sarung dan minumnya kopi atau apa ya, biasa gaya bebas Mas. Mau menang TKO atau apa Pak? Saya tidak punya target, yang penting Bang Roy mau menerima tantangan saya dulu. Oke, sekali hook langsung kena tuh ya. Iya. Nanti ya siapa tahu JCC bisa menyiarkan live. Oke. Terima kasih Pak Budi, semoga sukses terus dan harapan-harapannya banyak yang tercapai semuanya. Amin, semoga saya juga menyampaikan JCC Network, semua tim kru lebih melenting. Amin, terima kasih Pak. Lebih naik, lebih dikenal seluruh pecinta sosmed di Indonesia. Dan juga ingat yang disampaikan senior-senior kita untuk tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Ini sampean ini sudah ladang amal
Iya, sama terima kalian kasih Pak. menyampaikan berita-berita. Terima kasih Pak Budi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Budi, terima kasih. Ya Mas, Sukses Pak. siap.